Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hawalta nihayataha fahdhar idza kaminal araji. Wa idza hawalta, apabila hawalta engkau mencari nihayataha akan puncaknya petunjuk, akhirnya petunjuk atau endingnya petunjuk, fahdhar, maka janganlah atau hindarilah idzaka, di saat engkau mencari petunjuk itu, minal aroji, menghindarlah minal aroji, dari beralih, berpaling, berpindah, dan seterusnya, intikal. Wa idza hawalta, apabila ay tolabat, mencari engkau, nihayataha akan puncaknya, ail huda, puncaknya petunjuk, bimakna khazanah, bimakna apa, sumber atau apa tadi kemarin itu, tempat penyimpanannya. Fahdhar idzaka, ay idzakal halu, di saat kondisi engkau mencari petunjuk itu, janganlah engkau minal araji, ail intikali, berpindah. Maksudnya adalah yakni idza a'taqallahu subhanahu maqaman minal maqamat, apabila Allah memberikan kepadamu satu level makom dari beberapa level makom itu, au halan minal ahwali, atau satu kondisi taraf pencapaian kehidupan, minal ahwali, dari beberapa kondisi itu, faltazim fihi husnal adabi minas sabati alaihi, maka hendaklah kamu mengikatkan diri, berkomitmen untuk husnal adab. Husnal adab itu ya adab yang baik. Minas sabati berupa sabat alaihi, konsisten atau tetap berada di posisi itu, kokoh di situ. Wala takhtar alintiqala anhu, dan janganlah engkau mencari alintiqal, akan keberpalingan, menghindar, anhu, dari satu makom tadi itu. Hatta yang kulukallahu ila ma huwa arfa', sampai Allah sendiri yang akan memindahkan kamu dari posisi yang awalnya tinggi ke huwa arfa'u minhu, yang lebih tinggi lagi, sampai Allah. Jadi jangan kamu yang beralih sendiri. Kalau kamu sudah ada di posisi puncak penyampaian petunjuk itu, janganlah dirimu itu berpaling, fokus di situ sampai Allah sendiri yang memindahkanmu ke tempat yang lebih tinggi. Fa in tashawwaqta wa talabta al-intiqala bi nafsika litablughal ghayata faqad balagta ghayatal jahli bi rabbika wa asa'at al-adaba wa asa'ta al-adaba fi haqqihi ta'ala wa la tasil ila matlubik. Maksudnya adalah, apabila kamu ingin watalabta, kamu ingin juga mencari intikal, akan keberpalingan dari puncak petunjuk tadi, berpaling engkau binafsika, dengan nafsumu, dengan keinginanmu, litabluwa al-ghayah, agar supaya kamu sampai kepada puncak yang lebih tinggi. Menurut kamu itu ada puncak hidayah yang lebih tinggi, padahal kamu ada di puncak hidayah sudah, cuma kamu ingin yang lebih tinggi lagi. Bukan Allah yang memindahkan, tetapi karena hawa nafsu yang ingin ke tempat yang lebih tinggi, maka sungguh fakor balal tanggatal jahli, maka kamu sampai kepada puncak kebodohan. Satu. Yang kedua, wa asakta al adaba fi haqi, dan kamu sudah buruk adabmu fi haqi, dalam haknya Allah Ta'ala. Wala tasil ila matlubik, dan kamu tidak sampai, wala tasilu ila matlubik, dan kamu tidak sampai kepada pencarianmu yang sesungguhnya. Walinat riba laka masalan. Di sini Kiai Bisri mencoba memberikan perumpamaan. Misalnya kamu sakit, kunta maridun wa tatadawa inda tabibin mahirin. Kamu sakit, kamu ingin berobat, periksa kepada dokter yang mahir, yang ahli. Fawasafa at-tabibu wa atauka al-habbat minad dawa
qailan tanawal min hadhil habbat kulla yaumin salasa habbatin fis sabah wa habbatan salasan habbatan fis sabah wa habbatan fi asna'i nahari wa habbatan fil laili. Kata dokter, kamu punya penyakit ini, maka kamu harus minum obat sehari itu 3 kali. Satu di pagi, minum kedua kalinya siang hari, dan malamnya 1 kali lagi. Jadi 3 kali sehari. Jadi dokter mengetahui penyakitmu. Dokter mahir nih. Apa penyakit jasmanimu? Kemudian dikasih obat 3 kali sehari dengan waktu tadi. Tetapi semalam tasbur anta, kamu tidak sabar. Fa'akal habbatullaha marratan wahidah. Karena kamu tidak sabar, ingin cepat sembuh menurut pikiranmu, padahal ada dokter yang mahir. Lalu kamu minum itu semuanya sekaligus pada satu waktu. Fa'innaka lam tanjah. Nah, kamu tidak selamat justru. Walam tasil, dan kamu tidak sampai ilamat lubik kepada keinginanmu, wa huwa syifa, kesembuhan. Fi asro'in, pada cepat, sembuh cepat. Justru malah bertambah sakitnya. Fi asro'i waktin, bal rubbama tatadorroru mintilka habbati wa anta malumun. Dan kadang-kadang itu justru lebih berbahaya dan kamu masih lebih sakit. Nah itu maksudnya ya. Jadi menurut Allah yang maha tahu, diumpamakan dengan dokter yang mahir, ngasih obat dokter ke jasmanimu untuk penyakit jasmanimu, Allah ngasih obat untuk penyakit rohanimu. Lalu kata dokter 3 kali sehari, tapi keinginanmu lebih sehingga diminum pagi hari semua. Yang awalnya ingin sembuh justru sakit. Yang kata Allah, kamu sudah ada di posisi ini, kok kamu nafsumu ingin lebih tinggi, padahal Allah belum memindahnya. Justru kamu akan jauh dari tempat petunjuk itu. Kaidah fikih mengatakan, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang istajala, mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan disangsi. Justru tidak akan mendapatkan hal itu. Sebelum waktunya kawin, ingin kawin, tidak dapat justru. Sebelum waktu naik kelas, ingin naik kelas, padahal belum sampai ke posisi itu. Belum ada atribut atau kualitas yang menurut Allah kamu lebih tepatnya naik, lebih ke hidayah yang lebih tinggi. Nah, kamu belum punya kualitas itu sehingga tidak dinaikkan. Atau Allah tidak berkehendak. Nah itu justru tidak dapat intikal justru kamu. Nah, di sini diceritakan Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar, ya, yang cintanya luar biasa kepada Allah. Beliau mengatakan di suatu waktu, berdoalah atau mengadu kepada Allah, zata yaumin, ya Rabbi, in a'taita ahadan minal muhibbin laka ma yaskunu bihi qalbuhu qabla liqa'ik. Kalau ya Allah, kalau engkau memberikan kepada satu orang pun, seseorang dari orang-orang yang mencintaimu, memberikan apa yang membuat hatinya tenang, tentram, senang sebelum bertemu kamu, maka fa'atoni dzalika, ya, maka kamu berikan itu kepadaku. Faqad dribi al-qaliqo, faqad dribi, tetapi sungguh apa ini, kegelisahan menimpa kepadaku. Jadi karena tidak bertemu Tuhan, dia ingin tenang ya. Jadi Ibrahim bin Adham ini dia cinta kepada Tuhan. Tetapi kemudian karena belum bertemu Tuhan, dia meminta, ya Allah, tolonglah berikan ketenangan dalam hatiku karena kangen atau rindu kepada Allah sebelum bertemu kamu. Ya Allah, sebelum bertemu engkau, tolong tenangkanlah hatiku. Tapi hatiku itu tidak tenang, tetap gelisah karena belum bertemu kamu. Tolonglah berikan itu ketenangan. Lalu faqala faraitu fil manam, dia bercerita lagi, aku bermimpi, kata Ibrahim bin Adham, di tidurku, annahu awfaqani baina yadayhi. Allah itu afaqani, ini bisa bermakna beri hidayah dalam hadapannya. Jadi Allah itu seakan di hadapan Ibrahim bin Adham memberi hidayah. Lalu waqala Allah berfirman, ya Ibrahim, wahai Ibrahim bin Adham, amastahyaita, apakah kamu tidak malu minni kepadaku,
antas alani in an a'taika ma yaskunu bihi qalbak qabla liqa'i. Apakah kamu tidak malu kepadaku, kamu ingin hatimu tenang sebelum bertemu aku? Namanya pecinta kan tidak tenang kalau tidak bertemu. Nah, si Ibrahim ini ingin minta sebelum bertemu Allah sudah tenang hatinya, karena belum bertemu kasihnya, ingin tenang dulu. Kata Allah, apa kamu tidak malu meminta ketenangan sebelum bertemu aku? Wa hal yaskunu al mushtaqu qabla liqa'i habibi. Apakah bisa tenang seorang pecinta sebelum bertemu orang yang dicintai, sosok yang dicintai? Itu kata Allah bertanya. Faqalat, aqultu, kata Ibrahim, ya Rabbi tihtu, wahai Tuhan mohon maaf, saya sesat, fi hubbika, saya tersesat dalam mencintaimu. Falam adri ma aqulu faghfirli wa allimni ma aqul. Maka aku tidak sadar terhadap apa yang aku katakan, tolong ampunilah hamba dan ajarkanlah apa yang harus hamba katakan kepada engkau, apa yang harus saya atau aku puisikan kepada engkau, apa yang harus saya minta kepada engkau, kata Ibrahim bin Adham. Begini saja, faqala, Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Ibrahim bin Adham, Allahumma raddini biqadaik. Ya Allah, berilah hatiku ridho kepada putusanmu, wasobirni ala balaik, dan berilah kesabaran hatiku terhadap balakmu, wauzikni syukrona ma'ik, dan berilah kepadaku untuk selalu bersyukur kepada nikmatmu. Fa inna hadza syauqu yaskunu fil akhirah. Kecintaan seperti inilah yang dapat menenangkan di akhirat. Allah ma'ala. Jadi begitu ya, intinya adalah di cerita Ibrahim bin Adham ini, kalau kamu sudah sampai ke posisi cinta sebelum bertemu dengan Tuhan, jangan sampai kamu meminta agar ditenangkan dulu. Namanya pecinta selalu tidak tenang sebelum bertemu. Kamu meminta ingin merubah takdir Tuhan yang Allah berikan ketidaktenangan sebelum bertemu Tuhan, masih selalu cinta, gelisah kan ingin bertemu. Lalu Ibrahim ingin merubah itu. Ya Allah bertanya, masa kamu tidak malu meminta hal itu sebelum bertemu aku? Bagaimana? Kan seharusnya orang bercinta itu memang wahal yaskunu, kan memang tidak tenang qabla liqa'i habibi. Sehingga minta ampun Ibrahim bin Adham, maaf, tolong ya Allah ampunilah hamba karena hamba tersesat dalam mencintai. Poin di sini adalah kalau kamu sudah sampai di posisi hidayah tertentu, kamu jangan berpindah sebelum Allah memindahkan, karena kamu tidak tahu. Allahu a'lamu wa anta la ta'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidna ilma walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.